Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 September 2024. Pesta pemuliaan salib suci. Saudara, jangan lupa saudara di pagi yang cerah ini saudara kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mensyukuri atas keselamatan lewat salib Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9, bacaan kedua Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 dan Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta pemuliaan salib suci. Ada apa dengan salib? Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengamini bahwa di dalam Tuhan Yesus kita semua beroleh keselamatan. Kasih Allah menyelamatkan kita. Keselamatan yang dari Allah melalui Tuhan Yesus Putranya, Ia berikan kepada kita lewat peristiwa penyalipan. Lewat kesengsaraan, wafat dan kebangkitannya. Karena ketaatan dan kerelaannya mengorbankan seluruh hidupnya, kita semua saudara beroleh rahmat keselamatan dari buah-buah penebusannya di kayu salib. Setiap kita memandang salib saudara, di mana ada korpusnya, kita akan mengenang akan sengsara dan penderitaan Tuhan kita, di mana Dia rela saudara mengalami itu semua demi kita yang dikasihi agar tidak binasa. Dalam kesakitannya saudara akibat sesahan, cambukan demi cambukan, merupakan dosa-dosa dan sakit penyakit kita, itu semua Dia tanggung saudara. Karena bilur-bilur yang diterima Tuhan kita semua boleh mengalami rahmat keselamatan. Kita semua saudara boleh belajar saudara untuk percaya bahwa pengalaman salib penderitaan bukanlah akhir hidup kita, namun menjadi jalan menuju kebangkitan dan keselamatan. Inilah misteri salib yang diaminkan oleh kita semua sebagai rahmat keselamatan. Untuk itu pula kita mau mengenangkan kembali misteri salib Tuhan kita ini saudara, yang mendatangkan penebusan bagi kita semua. Hari ini Gereja Katolik mau mengajak kita semua mengenang penderitaan yang dialami Kristus, di mana seharusnya kitalah yang alami saudara. Tapi kasih-Nya yang begitu besar, Dia mau kita semua, saya dan saudara, hidup tidak diperbudak oleh dosa. Kita mau dilepaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa saudara. Hanya lewat saliblah, salib Yesus, maka kita dimerdekakan. Dan lewat salib Yesus inilah kita tinggikan dan kita permuliakan. Bagaimana respon kita saudara akan keselamatan yang telah diberikan Allah ini saudara melalui putranya dalam penyalipan? Adakah kita bersungut-sungut tak bersyukur? Lihat saudaraku yang terkasih, bangsa Israel yang bersungut-sungut setelah diselamatkan Allah keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa saudara. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Bilangan 21 ayat 5. Adakah kita seperti bangsa Israel itu saudara? Kita sering tak sadar bersungut-sungut, kita kecewa dengan Tuhan karena keadaan kita. Kok sudah mengikuti Yesus bisnis saya jadi hancur, bangkrut? Kenapa setelah mengikuti Yesus anak-anak saya mengalami permasalahan, narkoba, hamil di luar pernikahan, pasanganku mulai tidak jujur, tak terbuka?
Kenapa pasanganku berselingkuh? Dan masih banyak saudara kekecewaan-kekecewaan kita kepada Tuhan setelah menjadi pengikutnya. Yesus mengingatkan kepada kita kalau mau mengikuti Dia. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Matius 16 ayat 24. Sudahkah kita menyangkal diri? Sudahkah kita memikul salib kita, saudara, dan mengikuti Dia dengan setia dan taat? Setiap orang harus memikul salibnya, memikul penderitaannya masing-masing, dan setiap orang salibnya berbeda-beda, saudara. Jadi, apapun yang kita alami, apapun penderitaan yang kita alami, saudara, janganlah kita lalui dengan bersungut-sungut, saudara. Jangan kita kecewa, saudara. Tetapi saudara ingat, pandanglah salib, saudara. Pandanglah salib, di mana di sana ada korpus, ada Kristus yang tersalib, yang telah mengangkat kita semua, mengangkat semua penderitaan-penderitaan kita, mengangkat semua dosa-dosa kita, saudara. Rasul Petrus menulis dalam suratnya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita disembuhkan, saudara, dipulihkan, diselesaikannya semua, saudara. Tidakkah kita bersyukur? Selayaknya lah kita pandang salib yang berkorpus itu, saudara, di mana tergantung Kristus Tuhan kita. Kita mau memandang sambil menyembah Dia agar kita hidup, saudara. Seperti ular tedung yang dibuat Musa atas perintah Allah. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bilangan 21 ayat 9. Ingat saudara, peristiwa salib yang telah diterima oleh Tuhan kita juga akan kita terima, saudara, sebagai konsekuensi dari panggilan kita mengikuti Dia dalam kehidupan kita ini, saudara. Namun kita percaya bahwa bersama dengan Yesus yang telah bangkit dan menjadi pemenang yang tunggal atas salib, kita semua yang setia kepadanya juga akan selalu dikuatkan dan dituntun dalam memikul salib kita setiap hari. Jadi saudara, janganlah kecewa akan apa yang kita alami. Salib-salib yang kita alami, saudara. Tetapi berjalanlah terus, saudara. Berjalan terus bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka akan terasa ringan, saudara. Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita akan salib yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Dia rela disesat, dicambuk, saudara. Bahkan disalib demi kita, saudara. Demi saya dan saudara, orang-orang yang berdosa ini, saudara. Agar memperoleh keselamatan. Selayaknya lah kita selalu memandang salib yang tergantung Kristus. Kita mau menyembah dan mempermuliakan Dia sebagai ucapan syukur kita. Mari saudara yang terkasih, kita mau mensyukuri atas keselamatan yang kita terima lewat salib Yesus. Dan kita semua mau saling mendukung, saudara, satu dengan yang lain, menguatkan dan mendoakan agar dalam setiap pengalaman salib, perjalanan salib kita masing-masing, kita semua mampu melewatinya bersama dan di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita pantas beroleh rahmat keselamatan darinya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.